Baik semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan kali ini kita memulai perjalanan di mana ya? Kita langsung menuju ke 588 dulu. Seperti biasa kita mau minum kopi dan berkumpul sama teman-teman semuanya. Karena di hari Senin biasanya kita menunggu liputan di sini sambil memantau media sosial. Tapi ya belum ada informasi yang menarik yang bisa kita dapatkan di hari ini. Tapi di media sosial banyak yang mengeluh soal kemacetan. Nah makanya apa sih katanya penyebab kemacetan itu? Apakah karena memang jumlah kendaraan bertambah atau gimana? Nah salah satunya adalah jalan ini nih. Nah di sini masalahnya memang adalah kan pusat pertokoan nih, pusat perbelanjaan. Nah kemudian di sini kan memang tempat parkir untuk belanja nggak ada, jadi otomatis mereka yang ingin berbelanja di sini akan memarkir kendaraannya di pinggir jalan. Jadi wajar kan kalau misalnya pas di sini macet-macet banget, apalagi ada yang di dekat lampu merah terpaksa parkir di situ karena kan mau diparkir di mana kalau misalnya pas belanja di sini. Dan soal trotoar memang sih pejalan kaki di Kota Parepare memang jumlahnya mungkin minim. Jadi akibatnya ya bisa dilihat trotoar itu beralih fungsi, ada yang bahkan dijadikan tempat parkir, tempat jualan dan segala macamnya. Tapi itulah karena memang mungkin gerakan untuk jalan kaki itu kurang apa ya? Kurang terlalu menarik di Kota Parepare. Dan tentu saja bisa diprediksi kalau misalnya kondisinya macet seperti ini terus menerus dan bertambah terus jumlah kendaraan setiap tahunnya, ya bisa jadi tempat ini bakal dijadikan satu jalur. Nah biasanya solusinya seperti itu kalau untuk mengatasi kemacetan. Nah teman-teman, kita tinggalkan area padat kendaraan ini, langsung kita beristirahat dulu. Kita mau makan pangsit. Ya kita lewat lorong-lorong kecil supaya nggak terjebak macet. Baik teman-teman, kali ini saya akan membawa kalian ke Pangsit Hijau Trilestari. Jadi sebelum warkop, coffee shop dan resto itu mau menjamur di Parepare, ini sudah berdiri lebih dulu. Dan memang selalu punya ciri khas yang luar biasa. Salah satunya mie pangsit hijaunya. Kita bakal coba. Dan pilihan kita adalah mie pangsit hijau bayam. Siapa yang sering kesini? Ini adalah warung Raja Martabak Trilestari ya. Dan bisa dibilang ini pioner dari pangsit mie hijau. Jadi teman-teman, mie pangsit hijau ini punya harga yang beragam. Terserah mau yang paket biasa, yang setengah bakso juga ada, campur bakso juga ada, campur bakso tenas juga ada. Pokoknya kamu bebas memilih deh. Dan kalau misalnya pengen mie pangsit putih juga ada kok ya. Yang bikin saya suka dengan mie pangsit hijau ini karena memang tidak memakai pewarna buatan dan pengawet. Jadi untuk mewarnai mie-nya dia memang menggunakan sari bayam. Jadi bayamnya itu diambil sarinya mungkin di blender atau di apa ya. Tapi yang jelas konon yang bikin hijau adalah bayam itu yang diambil ekstraknya ya. Dan juga kemudian bakso tenasnya saya suka karena dia menggunakan telur itik. Wow, telur itik. Jadi guys, sekarang kita ada di pangsit hijau yang pangsitnya memang luar biasa enak sih. Hijaunya itu bukan dari warna, tapi berasal dari bayam. Bayamnya di blender dan dicampur dengan adonan mie, makanya warnanya hijau. Jadi higienis, sehat, dan tentunya tanpa bahan pewarna dan pengawet. Bro, pertama minta pau mati bro. Tapi sebenarnya bukan hanya mie pangsit sih, di sini ada bakso juga dan kemudian ada ayam geprek keju. Nah seperti teman saya ini, dia lebih suka ayam geprek dan ayam gepreknya pakai keju. Some say I'm living in the moment. I said motion, I ain't got no potion, but we can touch the sky. Baik teman-teman, setelah mencoba mie pangsit hijau, kita langsung bergeser menuju ke rumah kopi Sweetness yang ada di Soreang. Dan kebetulan kita ingin mengikuti Spider-Man yang akan melakukan aksi pungut sampah.
much more, so much more. Dan teman-teman, memang sih Spider-Man kemarin sempat mengeluh gara-gara ini kan pantai tempat dia sering mungut sampah ini udah bersih kemarin itu, tapi tiba-tiba hujan deras datang dan pantainya kembali penuh sampah. Kasihan sekali. Nah kali ini dia turun ke pantai memunguti sampah plastik dengan menggunakan kostum terbarunya. Wow, keren. Makanya dia sangat bersemangat untuk memunguti sampah karena pengaruh kostum ini nih. Dan salah satu penyebab Spider-Man suka memungut sampah pada sore hari karena ya pemandangan seperti ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Senja di Parepare yang memang sangat menggoda. Tuh warnanya sampai keemasan seperti itu. Jadi mungut sampahnya itu nggak terasa. Mungut terus dan kemudian melihat matahari terbenam lagi. Jadi semangat lagi. Dan seperti biasa Spider-Man-nya berusaha mengumpulkan satu kantong sampah. Spider-Man juga selalu mengajak seluruh masyarakat, tidak hanya di kota Parepare di Sulawesi Selatan, tapi di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan satu sampah satu orang setiap harinya. Jadi kalian itu bisa memungut sampah satu aja di jalan atau di mana, satu keping sampah dalam satu hari itu efeknya luar biasa. Bisa diupload ke media sosial untuk mengkampanyekan ini sampahku ya. Setiap hari pasti efeknya adalah. Hari ini cukup melelahkan dan luar biasa. Dan seperti biasa, satu hari satu kantong. Jadi kalian yang di rumah ya cukup satu sampah satu orang setiap hari. Itu keren. Jika setiap hari dilakukan, ya itu pasti efeknya ada ya. Semua orang akan tergerak untuk melakukan hal yang sama. Apalagi kalau misalnya public figure dan kemudian aktris-aktris, youtuber dengan follower banyak, yang banyak pengikutnya, pasti itu akan menjadi tren. Nah inilah tujuan dari Spider-Man sendiri. Dia berusaha untuk menciptakan tren memunguti sampah dimanapun itu. Nah teman-teman, Spider-Man Indonesia juga sempat chit-chat dengan nelayan. Chit-chat. Ngobrol gitu ya. Ngobrol dengan nelayan gimana dengan hasil tangkapan hari ini. Apakah banyak atau gimana. Ya rata-rata sih nelayan itu memang mengaku kerap menangkap ikan dan kemudian sampai di rumah dibelah, itu di dalam perut ikan ada plastik. Nah itu nelayannya ngomong sendiri. Nah inilah yang sebenarnya harus kita sampaikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka sadar bahwasanya membuang sampah plastik itu tidak hanya berbahaya untuk laut, tidak hanya berbahaya untuk biota laut, tapi sangat berbahaya buat kita. Selain merusak ekosistem dan tentu saja bisa membawa malapetaka, bisa membawa bencana, juga ikannya kasihan. Ketika ikannya makan plastik dan kemudian kita makan ikan itu, ikan yang ternyata juga makan plastik, sama aja kita yang makan plastik teman-teman ya. Aduh. Oke guys, sekarang kita dibantu oleh Abel yang ambil gambar. Thank you Bel. Hasil
semuanya, mungkin kampanye kita untuk hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih sudah subscribe, sudah nonton. Buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Jangan lupa tinggalkan komentar bijak agar kita bisa memperbaiki apa yang bisa diperbaiki di channel kita. Tekan tombol like juga dan jangan lupa loncengnya juga agar kalian tahu kalau misalnya kita ngupload video terbaru. Terima kasih sudah nonton dan salam jumpa. I gotta